akan menjelaskan tentang istilah PHI. PHI adalah kepanjangan dari kata pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimakna sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Terus yang kedua, tujuan PHI, yaitu yang pertama macam-macam hukum di Indonesia, yang kedua perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Terus yang ketiga, perbedaan antara PHI dan PIH. PHI terletak pada objeknya. Objek PHI adalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, hukum positif Indonesia. Dari istilahnya nampak jelas bahwa PHI, pengantar Indonesia, terbatas hanya khusus mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat, dalam hal ini di Indonesia. Terus PIH, pengantar ilmu hukum lebih luas, yaitu hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Cakupannya lebih luas dan umum. PIH merupakan pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan di bidang hukum, asas hukum, maupun memberikan gambaran atau dasar mengenai sandi-sandi utama dari hukum itu sendiri. Terus yang keempat, pengertian hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis atau tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Terus yang kelima, pengertian tata hukum adalah sebuah bentuk dari hukum yang dimana dilaksanakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau dengan kata lain adalah sebuah bentuk dari tatanan hukum yang melakukan penataan, penyusunan, pengaturan terhadap kegiatan untuk penertiban dari kehidupan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang sedang berlangsung atau sedang berlaku di suatu daerah saat ini. Ius constitutum ini bukan sekedar hal yang diharapkan akan di masa yang datang, dinamakan juga dengan hukum positif. Ius constituendum adalah hukum yang masih bersifat cita-cita untuk masa yang akan datang dan belum diterapkan. Contohnya bisa berupa peraturan daerah yang dimana melalui proses yang merupakan solusi atas masalah di suatu daerah yang akan ada di masa mendatang setelah dievaluasi. Terus yang ketujuh, pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan interaksi satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, di mana berfungsi untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, yang ke-8, yaitu jenis dan karakteristik sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Sakson, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Karakteristiknya yaitu tertulis dan terkualifikasi. Terus yang kedua, sistem hukum Anglo-Sakson. Karakteristiknya lebih cepat menyesuaikan perkembangan. Terus yang ketiga, sistem hukum adat, hukum asli yang muncul dari bangsa Indonesia. Terus yang selanjutnya, sistem hukum Islam mengatur hubungan hukum antara manusia, juga mengakui hubungan hukum Islam sendiri. Terus selanjutnya yang ke-9, pluralisme hukum. Secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat 2 atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat.
Yang ke-10, pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan dilanggar, maka akan ada sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Selanjutnya, jenis dan contoh sumber hukum. Pertama, sumber hukum material, dan kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis. Sumber hukum di antaranya yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Penggolongan hukum terdiri dari 6. Yang pertama, isinya yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Contoh hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Dan kedua, hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Terus yang kedua ada bentuk. Bentuk juga ada 2. Yang pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat hukum, kebiasaan hukum adat. Yang ketiga ada sifat hukum, ada 2, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum memaksa yaitu yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Misalnya mengenai larang-larangan dengan sanksi hukuman di mana bila dilakukan pelanggaran maka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Terus hukum yang mengatur, hukum yang hanya berupa keharusan saja, misalnya tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur maka tidak diperkenakan untuk menjadi anggota DPR. Terus selanjutnya ada tempat berlaku. Tempat berlaku dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Terus hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya. Terus hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Misalnya hukum Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya ada cara mempertahankan, yaitu ada 2, hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang dilihat pada isinya, substansinya. Isi dari hukum material adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang diharapkan, bagaimana hak dan kewajiban seorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Contoh KUHP, KUHP Perdata, UUPA, dan sebagainya. Terus hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara proses hukum material itu dilaksanakan. Hukum formal ini disebut juga sebagai hukum acara. Contoh hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada waktu berlaku, ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa tertentu dan wilayah tertentu. Ius constituendum hukum yang diharapkan akan berlaku atau dengan kata lain sebagai hukum yang diciptakan. Terus yang terakhir hukum alam, kodrat, yaitu hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, dan waktu serta bersifat abadi dalam arti berlaku bagi siapa saja, di tempat mana saja, dan dalam waktu kapan saja.